Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal pertama sampai soal ke-6. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas nasional yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, hukum, pendidikan, dan komunikasi resmi di pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia itu pertama, sebagai alat komunikasi antara suku. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi di antara masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam pendidikan di seluruh Indonesia. Yang tiga, sebagai bahasa penghubung nasional. Bahasa Indonesia mempersatukan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Soal yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia yang pertama, ragam formal digunakan dalam situasi resmi seperti sekolah, kantor pemerintahan, atau acara kenegaraan. Contohnya, dengan ini saya menyatakan kehadiran saya pada rapat tersebut. Yang kedua, ragam non-formal. Ragam non-formal digunakan dalam situasi santai atau percakapan sehari-hari. Contohnya, aku tadi ketemu teman di mall. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam karya ilmiah seperti jurnal, makalah, dan penelitian. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Soal yang ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah sistem atau aturan penulisan kata dalam bahasa tertentu yang meliputi penggunaan huruf, tanda baca, dan pemisahan kata. Contohnya, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat seperti Indonesia adalah negara kepulauan. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna suatu kalimat atau paragraf. Contohnya tanda baca yaitu yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu kalimat. Soal yang keempat, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Kalimat diksi adalah kalimat kata yang tepat dan sesuai yang menyampaikan gagasan sehingga tercapai efek tertentu yang diinginkan. Contohnya seperti gadis itu menari dengan gemulai di atas panggung. Penggunaan kata gemulai menggambarkan gerakan yang lemah lembut. Soal yang kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun dengan jelas, singkat, padat, serta mampu menyampaikan pesan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kejelasan. Soal yang keenam itu jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, paragraf. Paragraf adalah suatu sekumpulan kalimat yang berhubungan dengan membentuk suatu gagasan atau ide pokok. Sedangkan paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek, suasana, atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Contohnya seperti pagi itu, matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi menerpa wajah, dan aroma tanah basah serta hujan tercium di udara. Sedangkan paragraf eksposisi yaitu paragraf yang berisi penjelasan atau informasi untuk memperluas wawasan pembaca tentang suatu hal. Contohnya seperti proses fotosintesis terjadi di daun, di mana klorofil menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Sedangkan paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya pagi itu, atau berangkat ke sekolah lebih awal, di tengah perjalanan, atau bertemu dengan teman lama. Sedangkan paragraf argumentasi yaitu paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis disertai dengan alasan yang logis dan bukti. Contohnya seperti penebangan hutan secara liar harus dihentikan karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim. Sedangkan
Paragraf persuasi yaitu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contohnya seperti, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak memungut sampah sembarangan agar tercipta lingkungan yang sehat. Yaitu materi yang saya sampaikan.